Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai Fundamental of Accounting for Income Tax, di mana ini adalah dasar-dasar akuntansi untuk perpajakan. Nah, perbedaan antara laporan keuangan dan pajak, di mana pada akuntansi, pendapatan keuangan sebelum pajak ini dikenal sebagai istilah pelaporan keuangan. Nah, hal ini juga sering terjadi dan disebut sebagai pendapatan sebelum pajak. Nah, pendapatan untuk pelaporan keuangan ini ada tujuan dan pendapatan untuk tujuan buku. Perusahaan menentukan pajak sebelum pendapatan finansial itu menurut IFRS, di mana mereka mengukur dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor. Nah, pada laporan keuangan sendiri itu biasanya dia tuh pakai dasar-dasarnya itu di PSAK. Sedangkan pada pajak itu biasanya menggunakan undang-undang, di mana penghasilan kena pajak atau penghasilan untuk tujuan perpajakan ini dikenal sebagai istilah akuntansi perpajakan. Dia itu menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung utang pajak penghasilan, di mana perusahaan menentukan penghasilan kena pajak menurut peraturan perpajakan, dan pajak penghasilan ini menyediakan uang untuk mendukung operasi pemerintah. Nah, contohnya di sini ada bisa dilihat pada PPT ini, di mana yang pertama ini adalah sebuah perusahaan yang bernama Chelsea untuk IFRS reportingnya pada tahun 2022, 2023, 2024 sendiri. Yang pertama ada pendapatan atau revenues. Untuk ketiga tahun tersebut itu ada pada jumlah 130.000 US dollar, di mana antara 2022, 2023, dan 2024 ini revenue-nya sama. Lalu untuk expense atau bebannya sendiri itu antara tahun 2022, 2023, dan 2024 juga sama sebesar 60.000 US dollar. Sehingga untuk pre-tax financial income pada ketiga tahun tersebut juga sama, yaitu 70.000 US dollar. Dengan total dari ketiga tahun tersebut pre-tax financial income-nya adalah 210.000 US dollar. Dan untuk income tax expense sebesar 40%. Ini 40% itu diambil dari tarif pajak di luar negeri ya teman-teman. Itu pada tahun 2022, 2023, dan 2024 itu sama sebesar 28.000 US dollar, dengan total semuanya adalah 84.000 US dollar. Nah, kenapa sama? Karena pada pendapatan dan bebannya ini juga sama. Lalu yang kedua ini adalah di mana tax reporting dari perusahaan Chelsea. Nah, untuk tahun 2022 ini pendapatannya sebesar 100.000 dolar, 100.000 US dollar. Lalu pada tahun 2023 sebesar 150.000 US dollar, dan 2024 sebesar 140.000 US dollar. Nah, untuk bebannya sendiri di tahun 2022 sebesar 60.000, 2023 dan 2024 juga sama sebesar 60.000 US dollar. Nah, untuk taxable income pada tahun 2022 ini sebesar 40.000 US dollar, yang dimana ini tuh dihasilkan dari pengurangan antara revenues dengan expense. Untuk 2023 sendiri 90.000 US dollar, dan untuk 2024 sebesar 80 US dollar. Jadi total dari taxable income sendiri sebesar 210.000 US dollar. Nah, untuk income tax payable sebesar 40%, di mana di tahun 2022 ini sebesar 16.000 US dollar, di 2023 ini 36.000 US dollar, dan 2024 ini sebesar 32.000 US dollar, dengan total income tax payable semuanya adalah 84.000 US dollar, yang mana total income tax payable pada tax reporting dengan IFRS reporting ini sama ya teman-teman, yaitu 84.000 US dollar. Nah, yang ketiga adalah income tax expense and income tax payable pada perusahaan Chelsea. Nah, di tahun 2022, 2023, 2024 untuk income tax expense-nya sendiri itu memiliki nominal yang sama sebesar 28.000 US dollar, sehingga totalnya ada 84.000 US dollar. Dan untuk income tax payable di tahun 2022 sebesar 16.000 US dollar, 2023 ini 36 US dollar, dan di 2024 ini 32.000 US dollar, yang mana totalnya adalah 84.000 US dollar. Dan difference-nya untuk 2022 ini sebesar 12.000, di 2023 itu minus 8.000, dan di 2024 ini sebesar minus 4.000 US dollar. Sehingga total difference-nya ini 0 jika di keseluruhan.
Nah, perbedaan antara beban pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang terutang dalam contoh ini tuh muncul karena alasan yang sederhana, yaitu untuk pelaporan keuangan, perusahaan menggunakan metode accrual penuh untuk melaporkan pendapatan, dan untuk tujuan pajak, mereka umumnya menggunakan basis kas yang dimodifikasi. Akibatnya, Chelsea ini melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 70.000 US dollar dan beban pajak ini sebesar 28.000 US dollar untuk masing-masing dari ketiga tahun. Namun penghasilan kena pajak ini ternyata berfluktuasi, di mana misalnya pada tahun 2022 penghasilan kena pajaknya tuh hanya 40.000 US dollar. Jadi Chelsea hanya berutang 16.000 US dollar kepada otoritas pajak tahun lalu. Dan Chelsea mengklasifikasikan pajak penghasilan yang terutang sebagai kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan. Nah, jumlah pajak masa depan dan pajak tangguhan, di mana perbedaan sementara adalah perbedaan antara dasar pajak suatu aktiva atau kewajiban dan jumlah yang dilaporkan, di mana yang tercatat atau buku dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Nah, jumlah kena pajak tersebut meningkatkan penghasilan kena pajak di tahun-tahun mendatang, dan jumlah yang dapat dikurangkan mengurangi penghasilan kena pajak pada tahun-tahun mendatang. Asumsi yang melekat dalam laporan posisi keuangan IFRS perusahaan itu adalah bahwa perusahaan memulihkan dan menyelesaikan aset dan kewajiban pada jumlah yang dilaporkan, di mana jumlah tercatat, dan asumsi ini menciptakan persyaratan di bawah akuntansi akrual untuk mengakuisisi saat ini, di mana konsekuensi pajak tangguhan dari perbedaan temporer. Artinya, perusahaan mengakui jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan atau dapat dikembalikan ketika mereka memulihkan dan melunasi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan masing-masing. Nah, selanjutnya, kewajiban pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan sementara yang dikenakan pajak. Nah, dengan kata lain, perbedaan sementara yang dikenakan pajak, dengan kata lain ini, kewajiban pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang harus dibayarkan di tahun-tahun mendatang sebagai alat atau sebagai akibat adanya perbedaan sementara kena pajak pada akhir tahun berjalan. Nah, beban pajak penghasilan ini memiliki dua komponen, yaitu biaya pajak saat ini dan beban pajak tangguhan. Nah, selanjutnya adalah jumlah pengurangan pajak masa depan dan pajak tangguhan, di mana jumlah yang dapat dikurangkan ini muncul dalam pengembalian pajak di masa mendatang, di mana jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan ini menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil dari penghasilan keuangan sebelum pajak di masa mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan sementara. Untuk aset pajak tangguhan sendiri, ini tuh adalah sebuah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di masa depan sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan untuk semua aset sementara yang dapat dikurangkan perbedaan. Namun berdasarkan bukti yang ada, perusahaan harus melakukan hal tersebut dengan mengurangi aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan aset tersebut tidak akan direalisasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Mungkin berarti tingkat kemungkinan setidaknya sedikit lebih dari 50%. Permasalahan tambahan penyajian laporan laba rugi. Kondisi penyajian laporan laba rugi menentukan apakah perusahaan harus menambah atau mengurangi perubahan pajak penghasilan tangguhan ke atau dari pajak penghasilan terutang dalam menghitung beban pajak penghasilan. Sebagai contoh, perusahaan menambahkan kenaikan kewajiban pajak tangguhan ke pajak penghasilan terutang. Di sisi lain, perusahaan mengurangkan kenaikan aset pajak tangguhan dari pajak penghasilan terutang. Kemudian rumus untuk menghitung beban manfaat pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan yang harus dibayar atau dikembalikan, kemudian ditambah atau dikurangi dengan perubahan pajak penghasilan tangguhan, menghasilkan jumlah beban atau manfaat pajak penghasilan. Perbedaan spesifik, yang pertama ada perbedaan temporer. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun mendatang ketika aset terkait dipulihkan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun mendatang ketika liabilitas buku yang terkait diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak menimbulkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan.
Yang kedua, perbedaan permanen. Beberapa perbedaan antara laba kena pajak dan laba keuangan sebelum pajak bersifat permanen. Perbedaan permanen timbul dari item-item. Yang pertama, masuk ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak, tetapi tidak pernah masuk ke dalam penghasilan kena pajak, atau yang kedua, masuk ke dalam penghasilan kena pajak, tetapi tidak pernah masuk ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak. Akuntansi kerugian operasional bersih. Kerugian operasional bersih terjadi untuk tujuan pajak pada tahun ketika biaya yang didapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Beban pajak yang tidak adil akan terjadi jika perusahaan dikenai pajak selama periode yang menguntungkan tanpa menerima keringanan pajak selama periode kerugian operasional bersih. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, Undang-Undang Pajak mengizinkan pembayar pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya. Pembawaan kerugian. Melalui penggunaan kerugian yang dibawa ke depan, suatu perusahaan dapat membawa kerugian operasi bersih ke depan untuk mengimbangi pendapatan kena pajak di masa depan dan mengurangi pajak dibayarkan pada tahun-tahun mendatang. Masalah posisi pajak yang tidak pasti. Posisi pajak yang tidak pasti adalah posisi pajak yang otoritas pajaknya dapat menolak pengurangan secara keseluruhan atau sebagian. Posisi pajak yang tidak pasti sering muncul ketika perusahaan mengambil pendekatan agresif dalam perencanaan pajaknya. Posisi pajak yang tidak pasti menimbulkan manfaat pajak baik dengan mengurangi beban pajak atau hutang terkait, atau dengan meningkatkan piutang pengembalian pajak penghasilan atau aset pajak tangguhan. Sebagai tanggapan, IASB baru-baru ini mengeluarkan aturan bagi perusahaan untuk diikuti ketika ada ketidakpastian tentang apakah posisi pajak akan dipertahankan setelah ditinjau oleh otoritas pajak. Jika tidak mungkin bahwa posisi pajak akan diterima, perusahaan memperkirakan dampak pelakuan pajak menggunakan jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan dari pelakuan pajak berdasarkan laba kena pajak, basis pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, atau tarif pajak. Keputusan harus didasarkan pada metode mana yang memberikan prediksi yang lebih baik tentang penyelesaian ketidakpastian. Baik, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Nah, perusahaan mengklasifikasikan pajak yang diterima atau terutang sebagai aset lancar atau kewajiban lancar. Meskipun aset dan kewajiban pajak lancar diakui dan diukur secara terpisah, aset dan kewajiban pajak lancar tersebut seringkali diimbangi dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban pajak penghasilan ke operasi berkelanjutan, operasi yang dihentikan, pendapatan komprehensif lainnya, dan penyelesaian periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi pajak. Pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi beban pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku.